Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita masih dipelihara Tuhan hari demi hari. Puji Tuhan, sebelum saudara beristirahat, ada baiknya kita terus mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam semuanya, selamat mendengarkan renungan malam yang di sepanjang bulan Januari ini kita belajar sama-sama menatap masa depan bersama Kristus, menjalani hari-hari melewati tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul masa depan penghukuman tanpa Kristus. Ini tentunya masih berhubungan dengan renungan malam yang saya share kemarin mengenai masa depan hidup kekal. Ini malam ini akan lebih berfokus kepada orang-orang yang menolak Yesus. Saya mau katakan bagi saudara semua yang menolak Yesus, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan dan apapun yang saudara punya, masa depan saudara sangat suram di dalam kekekalan, karena penghukuman sudah menanti saudara. Mungkin renungan ini keras, tetapi ini harus disampaikan sehingga saudara menyadari the severity of punishment in hell. Karena itulah saya oleh anugerah Tuhan tidak mau saudara mengakhiri hidup saudara di sana. Saudara harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masa depan penghukuman itu pasti karena Tuhan Yesus sendiri pun memberikan banyak sekali peringatan. Yesus memperingatkan mengenai neraka lebih banyak dari topik-topik yang lain. Karena itulah ini memiliki tekanan khusus. Dan hari ini bukan kebetulan saudara mendengarkan renungan ini sehingga saudara sadar dan bertobat lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membaca ayatnya dalam Yohanes 3:18. Di sana dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tentunya ayat ini ayat lanjutan dari ayat yang sangat terkenal mengenai karya Bapa yang sudah mengaruniakan Kristus anaknya sebagai tebusan bagi kita di dalam ayat yang ke-16. Karena Tuhan pada intentionnya, Bapa pada intentionnya pada awal dia mengutus Yesus adalah bukan untuk menghukum dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Tetapi manusia harus mengambil keputusan agar dia selamat dan berada di surga. Karena itulah saudara dan saya harus sungguh-sungguh melakukan introspeksi. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara belum? Dan bila saudara belum, maka penghukuman itu sudah ada di ambang pintu. Begitu saudara meninggal, saudara langsung ke Hades dan menerima penghukuman kekal. Dalam ayat 19 ayat ini dilanjutkan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Orang yang tidak menerima terang, orang yang tidak menerima Yesus akan terlihat dari perbuatan yang jahat. Dan kalau saudara perhatikan era di mana kita hidup saat ini, dengan era informasi yang begitu terbuka, dengan era sosial media yang begitu marak, kita dibombardir dengan berbagai macam informasi. Kita juga melihat kesesatan di sana sini. Kita juga melihat penghujatan terhadap Injil, penghujatan terhadap Yesus, penghujatan terhadap Alkitab. Saudara, bertobatlah kalau saudara salah satu dari orang tersebut, karena masa depanmu akan suram di hadapan Tuhan. Penghukuman sudah menanti engkau, dan saya mau engkau tidak mengalami itu. Karena itu bertobatlah dan sadar, karena masa depan orang-orang yang tidak percaya setelah meninggal sangat tidak baik dan menyeramkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan yang saya percaya sebagian besar adalah pendengar-pendengar renungan malam ini, bersyukurlah bahwa saudara tidak ada lagi penghukuman, tidak berada di dalam penghukuman lagi, tetapi berada di dalam kehidupan kekal bersama Kristus saat kita meninggal. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Inilah kabar baik Injil yang mesti kita beritakan, dan melalui renungan malam ini saya pun bergerak aktif untuk selalu mengingatkan mengenai
sukacita Injil yang bisa kita terima di dalam Yesus. Tetapi sukacita dan kabar baik ini tidak akan menjadi kabar baik bila kita tidak tahu kabar buruknya. Dan kabar buruknya adalah tanpa Yesus, masa depan manusia sangat curam dan penuh kegelapan. Tetapi dengan Yesus kita memiliki masa depan yang gilang gemilang di sorga kekal, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan tanpa penyakit, tanpa penderitaan, dan yang terpenting tanpa dosa. Syarat utamanya adalah terimalah Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan malam ini mengingatkan kita sebagai orang percaya betapa kita bersyukur kita sudah berada dan berpindah dari penghukuman kepada kehidupan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.